Bapak Ibu bisa merespon ini. Aktivitas apa saja yang sudah saudara lakukan di sesi 1 ruang kolaborasi ini? Jelaskan hal penting yang saudara dapatkan setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di sesi 1 ruang kolaborasi. Kalau tadi kita menanyakan seperti apa Bapak Ibu kenali dari sumber daya yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah, sekarang yang direfleksikan adalah apa aktivitas pada sesi ruang kolaborasi dan bagaimana Bapak Ibu hal yang penting pada sesi ruang kolaborasi yang pertama itu. Apa yang Bapak Ibu bisa gambarkan? Kita kemas aja dengan satu kesimpulan. Silakan Bapak Ibu bisa sampaikan. Pak David mau menyampaikan? Bu Alim, silakan Bu Alim. Terima kasih Ibu kesempatannya. Jadi saya ingin merefleksikan sedikit pemahaman saya selama mempelajari modul 3.2 ini. Yang pertama, aktivitas apa yang sudah saya lakukan di sesi 1 ruang kolaborasi. Jadi pada saat sesi ruang kolaborasi kemarin, saya mendapatkan hal-hal yang banyak bahwa di sekitar sekolahan saya dan lingkungan tempat tinggal kami berempat kelompok ini memiliki banyak aset yang luar biasa banyaknya, sehingga saya mengetahui, jadi sebelum mempelajari modul ini saya belum mengetahui, dan akhirnya setelah mempelajari modul ini saya lebih paham dan mengetahui aset atau modal-modal apa yang ada di wilayah kami sehingga kami nanti bisa memanfaatkannya secara maksimal. Yang kedua, hal-hal yang penting setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di sesi 1 ruang kolaborasi, saya dapat berpikir ke depan bagaimana nanti kita di suatu wilayah itu bisa memaksimalkan aset yang ada di wilayah kami sehingga dapat mengkolaborasikan aset satu dengan aset yang lainnya sehingga menghasilkan sebuah keadaan yang kita inginkan, terutama yang keterpihakan dengan murid. Terima kasih, Ibu. Saya Bu Alim telah menyampaikan hal-hal yang sudah Ibu alami ketika pembelajaran di sesi 1 dan bagaimana hal yang penting yang Ibu dapatkan. Oke, sekarang Pak Akib. Silakan Pak Akib. Terima kasih Bu, mohon izin terkait tentang refleksi aktivitas pembelajaran sebelumnya Bu. Jadi banyak hal-hal yang saya pelajari di modul 3.2 ini Bu, karena di dalam modul ini saya belajar apa itu sekolah Bu sebagai sebuah ekosistem. Jadi memang di awalnya pada saat membaca ekosistem biotik, abiotik kan kita dulu belajar tentang biologi Bu. Jadi makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Ternyata yang dibahas di 3.2 ini tentang ekosistem, kemudian pendekatan berbasis masalah dan kelebihan aset dan bagaimana aset dalam sebuah komunitas. Dari beberapa ini saya banyak belajar Bu bagaimana mengelola kekuatan aset yang dimiliki sebuah komunitas dalam satu ekosistem yang mampu memberdayakan komunitas itu sendiri Bu. Kemudian saya berharap nanti setelah pembelajaran ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman agar bisa meningkatkan keterampilan saya dalam mengolah sumber daya yang dimiliki komunitas, meskipun saat ini saya belum menjadi pemimpin komunitas tersebut, Bu. Terima kasih. Cek. Iya, Pak. Terdengar Bu, kawan-kawan. Ini sinyal kurang baik Bu di tempat saya ini Bu. Terdengar Pak, iya. Iya, nggak apa-apa Pak, sudah dengar Pak. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu Alim dengan Bu Alim dengan Pak Akib ya. Jadi iya Pak Akib. Jadi kita mulai bagaimana sekolah itu sebenarnya sebagai sebuah sistem ya, ekosistem yang seperti apa biotik dan biotik. Kemudian kita diajarkan lagi ketika kita selama ini pengalaman yang kita amati berbasis kekurangan. Langsung ada benderanya di dalam kepala ya. Kalau ada Bapak Ibu bagaimana
caranya Bapak Ibu tetap ya pakaian merah putih ya. Ayo teman-teman, kita cari merah putih. Ya, silakan Bapak Ibu, mau topi ya, mau apa ya namanya, ikat di kepala seperti kita berperang, atau sal gitu ya. Mungkin Pak David punya sal itu merah putih gitu ya. Bu Fikriatul ada sal atau apa yang terkait, ya bisa terserah Bapak Ibu. Ya kita memerdekanya. Kalau Bu Marwati sudah merah ya Bu ya. Pakai merahnya itu ya, merah darah ya. Nggak sengaja Ibu udah pakai merah darah. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Silakan saja Bapak Ibu, dengan kita bebas merah putih mau pakaian bagaimana Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi sudah disampaikan ya mewakili dari Bu Alim ya dengan Pak Akib ya, kedua-duanya ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu bagaimana pengalaman yang Bapak Ibu yang sebenarnya selama ini belum sadar kita bahwasanya banyak sekali sumber daya yang kita harapkan bisa kita bawa ini untuk pengembangan sekolah kita, untuk pembelajaran kita, sehingga pemikiran-pemikiran kita yang tadi defisit akan terkurang Bapak Ibu, berkurang. Dalam arti hal-hal yang memang memungkinkan sumber daya yang kita sudah petakan itu bisa kita manfaatkan. Nanti kita akan cek dari rekan-rekan kita ya yang akan mempresentasikannya. Baik, untuk mempresentasikannya Bapak Ibu nanti seperti ini ya. Ini Bapak Ibu hasil presentasi masing-masing kelompok dan memberikan umpan balik kepada tiap kelompok. Ini steps apa kita berikan ya Bapak Ibu, umpan balik apa saja, dan perhatikan aset-aset yang di sekitar rekan-rekan yang penyaji tadi dan bagaimana pemanfaatan sesuai dengan konsep yang kita pelajari ya Bapak Ibu, bukan sesuai dengan pengalaman dan persepsi kita. Mana yang kita pahami pembelajaran terkait tadi yang 7 modal utama tadi, yang kita merasa sekolah itu menjadi ekosistem seperti apa gitu ya, yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi nanti berikan umpan balik yang sesuai dengan pemahaman kita dari sumber-sumber bacaan kita ya Bapak Ibu. Kemudian fasilitator mengulangi poin-poin penting yang ada dalam presentasi serta feedback yang diberikan oleh anggota kelompok lain ya. Oke, kemudian nanti fasilitator beritahukan bahwa poster yang berisi pemetaan aset daerah untuk sekolah ini perlu disebarkan kepada rekan-rekan guru lain sehingga guru-guru lain dapat mengetahui aset-aset yang ada. Nah, yang terakhir nanti fasilitator mengapresiasi peserta karena telah belajar di sesi ini. Baik, saya rasa demikian Bapak Ibu untuk yang penguatan kita ya, pengantar kita untuk hal tersebut. Jadi Bapak Ibu sudah siap untuk kita tampilkan yang terbaik Bapak Ibu? Siap Bunda. Oke, kalau begitu izinkan saya untuk Bapak Ibu kita spin wheel ya. Siapa gerangan yang akan menampilkan pertama sekali? Ya, baik. Terima kasih. Kita perhatikan nanti Bapak Ibu siapa yang akan menampilkannya. Iya, kelompok Bapak Ibu bisa lihat saya. Baik, kita akan siap-siap ya Bapak Ibu semua yang terpilih nanti. Kelompok Bu Ali dan Bu Istrika, silakan untuk ambil bagian presentasi. Sudah kuduga. Itu berarti kelompok pada Pak Taufik ya? Ya Bu, ya Bunda. Siap Bunda, siap. Oke. Silakan. 4 orang, kelompok 2. Persilakan Bapak Ibu, tadi 110 menit berarti 30 menit ya Pak. Mempresentasikannya paling lama 30 menit. Silakan dimulai Pak. Baik, terima kasih. Saya moderator Bu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, semangat pagi. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi. Baik, yang terhormat Ibu Elizabeth Lindawati Sigiro selaku fasilitator. Yang terhormat Bapak Syafiuddin dan Armando selaku pengajar praktik, dan teman-teman seperjuangan tentunya calon guru penggerak angkatan 10 yang selalu bahagia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ketahui bahwa ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial dan lingkungan tertentu. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis ases. Kita dapat meminjam kerangka dari Green and Haynes tahun 2016 yang memetakan 7 aset utama, atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Saya Muhammad Taufik Rahman selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada diskusi kali ini. Hari ini, kami dari kelompok 2 di ruang kolaborasi sesi 2, kami akan membahas dan mempresentasikan tentang berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Merdeka. Sebelum itu saya akan perkenalkan anggota kelompok. Selain saya ada Bapak Muhammad David Amrullah. Assalamualaikum Bapak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada ibu semuanya. Salam dan bahagia Bapak. Yang kedua ada Ibu Alimatus Salihah. Assalamualaikum Ibu Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Ibu Istrika. Assalamualaikum Ibu Istrika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Baik, terima kasih teman-teman. Baik Bapak Ibu, adapun rangkaian presentasi hari ini dimulai dari sesi pembukaan, sesi presentasi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Kita diberi waktu 30 menit untuk presentasi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di sesi pembukaan dan presentasi. Marilah kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi kedua yaitu presentasi. Yang mulia kepada Ibu Alimatus Salihah kami persilahkan. Terima kasih Bapak Taufik. Terlihatkah Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu, siap. Waalaikumsalam. Jelas terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Taufik. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Langsung saja karena tadi anggotanya sudah disampaikan oleh Bapak Taufik. Jadi tujuan pembelajaran dalam modul 3.2 ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Hasil identifikasi aset atau modal yang dipetakan oleh kelompok kami, yang pertama ada modal manusia yang terdiri dari 8 item. Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua guru, ketiga tenaga kependidikan, yang keempat pengawas, yang keempat murid, yang keenam wali murid, 7 komite sekolah, dan yang ke-8 yaitu masyarakat. Adapun modal manusia kepala sekolah di sini memiliki pemanfaatan untuk memimpin sekolah, aktif mengelola sumber daya, menciptakan budaya positif, dan memastikan kualitas atau kemajuan sekolah secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu kepala sekolah memiliki fungsi dapat memutuskan kebijakan penting dan mendukung pengembangan potensi tenaga pendidik.
Modal yang kedua yaitu guru memiliki peran aktif dalam membimbing dan mengajarkan ilmu pendidikan serta perkembangan sosial dan emosional siswa. Yang selanjutnya, seorang guru mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi muridnya. Selanjutnya yaitu guru berperan meningkatkan motivasi dan menggali potensi siswanya lebih jauh lagi. Yang ketiga yaitu tenaga kependidikan. Modal yang selanjutnya yaitu memiliki peran aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi di sekolah. Yang kedua, melancarkan operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan penyampaian kebijakan dinas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu modal manusia selanjutnya yaitu pengawas. Nah, di sini pengawas memantau aktif dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan sesuai dengan standar penilaian, memberikan bimbingan dan coaching, supervisi akademik, serta mendorong kegiatan praktik baik oleh pendidik. Modal selanjutnya yaitu murid. Jadi manfaat murid di sini yaitu berperan aktif dalam proses pembelajaran, dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan mereka juga berperan penting dalam pengembangan mutu sekolah dan dinamika lingkungan belajar. Yang selanjutnya yaitu modal wali murid, di mana wali murid ini memiliki fungsi berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan berkolaborasi dengan guru, memberikan dukungan emosional dan partisipasi dalam setiap kegiatan sekolah yang dilaksanakan. Modal selanjutnya yaitu komite sekolah, memiliki peran aktif dalam mendukung sumber daya sekolah, membangun kemitraan, dan memastikan keterlibatan orang tua serta komunitas dengan tujuan membantu kegiatan sekolah. Modal selanjutnya yaitu masyarakat. Di sini masyarakat dapat membantu dalam memantau perkembangan sekolah itu sendiri, serta dapat dilibatkan dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Modal selanjutnya di wilayah kami, di sekitar sekolah kami, yaitu modal sosial. Kami memiliki modal yang pertama kepanitiaan sekolah, rapat kedinasan, komunitas belajar, instansi, atau perusahaan. Di mana kepanitiaan sekolah ini dapat memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, meningkatkan efisiensi pengorganisasian acara, dan memperkuat ikatan emosional antar anggota komunitas sekolah. Modal sosial yang selanjutnya yaitu rapat kedinasan, dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi kerjasama dengan dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup maupun dinas lainnya. Yang selanjutnya yaitu modal sosial komunitas belajar yang dapat mampu meningkatkan kualitas pengajaran dengan kolaborasi serta mendorong praktik terbaik dalam kegiatan baik KKG maupun MGMP. Yang selanjutnya yaitu instansi atau perusahaan adalah modal yang kami petakan kemarin yaitu dapat berkolaborasi bersama berbagai komunitas dan instansi perusahaan di daerah agar mendorong kemajuan pendidikan lebih cepat dan tepat sasaran seperti perusahaan, komunitas pemuda atau Karang Taruna, dan desa dalam kegiatan musrembang. Yang selanjutnya yaitu modal fisik, yaitu kami memiliki fasilitas pendidikan, yaitu ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang mendukung serta peningkatan lingkungan yang nyaman dengan akses internet yang disediakan. Modal fisik selanjutnya yaitu peralatan teknologi berupa komputer dengan akses internet Wi-Fi, mendukung pembelajaran yang lebih dinamis dengan berbasis teknologi. Modal fisik selanjutnya yaitu fasilitas olahraga yang kami miliki yaitu dengan dukungan peralatan yang lengkap untuk pengembangan potensi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu infrastruktur sekolah, yaitu berupa bangunan dan ruang administratif yang mendukung operasional sekolah dan memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi staf dan siswa. Modal selanjutnya yaitu yang kami miliki yaitu modal alam, terdiri dari yang pertama lapangan dan area hijau, yaitu dapat menyediakan kegiatan luar ruangan, belajar di alam yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa tentang pembelajaran lingkungan dan ekosistem. Yang kedua yaitu fasilitas olahraga, lapangan olahraga dengan dukungan peralatan yang lengkap untuk pengembangan potensi dalam kegiatan ekstrakurikuler.
Modal yang selanjutnya yang kami miliki yaitu modal finansial. Yang pertama dana operasional yang dapat membiayai kegiatan sehari-hari seperti gaji staf, perawatan fasilitas, dan pembelian materi ajar serta kelancaran kegiatan sekolah. Modal finansial yang kami miliki selanjutnya yaitu koperasi sekolah, menawarkan layanan dan produk kepada siswa dan staf, sehingga menghasilkan keuntungan untuk digunakan dalam keperluan sekolah, kesejahteraan atau pengembangan fasilitas sekolah yang memadai. Modal finansial selanjutnya yaitu adanya kantin sekolah, yaitu dapat menghasilkan pendapatan sekolah dengan menjual makanan dan minuman yang hasilnya diperuntukkan untuk kesejahteraan sekolah dan kegiatan sekolah lainnya. Modal finansial selanjutnya yaitu kas sekolah, yaitu dapat difungsikan membiayai kebutuhan dan kelengkapan di kelas, seperti proyek maupun acara ekstrakurikuler dan mendukung secara langsung kegiatan siswa di kelas. Modal selanjutnya yaitu modal politik yang kami miliki. Yang pertama yaitu wewenang pimpinan. Di sini memiliki fungsi mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal, serta mengalokasikan sumber daya dengan kebutuhan sekolah. Modal politik yang kedua yaitu sinergi pemerintahan desa, mendapat dukungan untuk proyek lokal, akses ke bantuan, advokasi dan fasilitas, serta kolaborasi dalam program-program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan siswa. Modal politik selanjutnya yaitu sekolah penggerak, di mana sekolah di daerah kami terdapat sekolah penggerak dan sekolah percontohan, di mana sekolah tersebut memiliki kemampuan agar dapat dicontoh oleh sekolahan lain sehingga memiliki kemajuan yang sama. Modal politik yang selanjutnya kami miliki yaitu sinergi keamanan TNI atau Polri, yaitu mampu meningkatkan keamanan sekolah dan mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah keamanan, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program edukasi. Yang selanjutnya yaitu modal politik sinergi puskesmas, mendapatkan dukungan untuk program kesehatan siswa, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin siswa dan edukasi kesehatan serta kesejahteraan komunitas sekolah. Yang selanjutnya yang kami miliki modal agama dan budaya. Yang pertama kami di wilayah kami memiliki yang cukup banyak jumlah pondok pesantren, yaitu yang mampu meningkatkan kegiatan keagamaan dan religi dalam dan pengimbasan budaya positif di lingkungan menjadi lebih agamis. Yang kedua, kami memiliki modal pemuka agama, kegiatan atau kajian keagamaan dapat penguatan moral dan spiritual serta kegiatan santunan. Yang kedua yaitu Dewan Adat Dayak. Nah, di sini modal budaya yang kami miliki di Kecamatan Satui mampu meningkatkan silaturahmi dengan pentas kebudayaan yang ditampilkan oleh agar melestarikan budaya lokal daerah kami. Yang selanjutnya yaitu ada Paguyuban Pawojo, yaitu silaturahmi antar suku Jawa dan suku lainnya dalam penguatan kegiatan UMKM serta pembuatan produk daerah agar lebih maju dan berkembang di tingkat nasional, serta memiliki manfaat kegiatan lainnya yang bersifat demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi bahan referensi. Akhir kata, cepat tergerak, mari bergerak dan menggerakkan semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Taufik. Baik, terima kasih Ibu Alim atas presentasinya hari ini. Baik Bapak Ibu, presentasi selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk berinteraksi dalam sesi ini. Kami persilahkan, silakan jika ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan resen. Baik, Bapak Jadi Rizwandi Nur sudah mengangkat tangan. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Taufik yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi dari hasil pemaparan yang sudah kelompok 2 lakukan tadi, jadi di sana ada beberapa hal yang mungkin gimana ya, kalau menurut saya itu agak belum saya pahami gitu, mengenai modal alam.
pada kelompok 2 tadi memasukkan modal alam itu salah satunya itu adalah lapangan olahraga. Nah, yang ingin saya tanyakan itu alasan kelompok 2 memasukkan lapangan olahraga ke dalam fasilitas olahraga itu. Salah satunya kan lapangan olahraga ke dalam modal alam. Yang saya ketahui sih kalau modal alam itu seperti hutan, pantai, atau misalnya perkebunan, itu yang termasuk ke dalam modal alam yang mana di sana itu banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan, yang bisa menunjang kinerja dari sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan dari Bapak Jadi mengenai beberapa hal yang belum dipahami mengenai modal alam. Di sini lapangan olahraga, alasannya memasukkan lapangan olahraga ke dalam modal alam. Baik, Bapak Ibu, untuk kelompok 2 mungkin bisa langsung ditanggapi dulu atau langsung ke pertanyaan kedua jika ada. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Kita tampung dulu untuk pertanyaan Bapak Jadi. Kita langsung ke pertanyaan kedua, Bapak Akip Murakibudin. Silakan, Bapak. Terima kasih sahabat saya Pak Taufik telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Mohon izin untuk kelompok 2 tadi ya, Nggih. Ibu Alim dan kawan-kawan, yang pertama luar biasa apresiasi apa yang disampaikan, apa yang telah disiapkan oleh kawan-kawan dari kelompok 2 luar biasa. Beri tepuk tangan dulu kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat kawan-kawan, alhamdulillah. Nah, dari paparan kawan-kawan terkait tentang hal yang menarik yang saya temukan, yang paling menarik menurut saya adalah tentang agama dan budaya tadi. Jadi memang banyak ya memasukkan budaya-budaya yang memang ada muncul di Kecamatan Satui dan Angsana. Luar biasa. Itu kayaknya memang kalau banyak sekali ada dewan daerah, ini memang menjadi aset yang luar biasa. Nah, kemudian ada paparan kawan-kawan tadi, Ibu Alim tadi terkait masalah modal politik, Bu ya, kalau tidak salah tadi itu. Di dalam modal politik tadi, Ibu tadi di kelompok tadi itu ada memaparkan, kalau tidak salah tadi, terkait tentang adanya sekolah penggerak atau sekolah percontohan. Nah, sekolah penggerak atau sekolah percontohan yang merupakan di lingkungan sekolah. Nah, jadi mohon izin Bu Alim atau rekan-rekan sekalian mungkin bisa yang ingin saya ketahui, bolehkah nanti Ibu atau teman-teman yang lain mungkin bisa menceritakan terkait masalah apa sih manfaat dari sekolah penggerak yang ada yang Ibu sampaikan terkait modal politik. Karena pemahaman saya modal politik ini berhubungan terkait masalah kewenangan yang dua malam kemarin yang saya tanyakan, mungkin pemahaman ulun kurang atau gimana. Nggih, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Akip atas pertanyaannya. Ini Bapak Akip penasaran dan sudah memberikan apresiasi kepada kelompok kami. Terima kasih kembali Bapak Akip. Jadi ada hal yang menarik nih yang ditemukan dalam agama dan budaya. Tapi yang jadi pertanyaannya di sini adalah modal politik. Tentang adanya sekolah penggerak atau sekolah percontohan, kok bisa masuk di modal politik? Ya, setahu beliau modal politik adalah yang berkaitan dengan politik, kemungkinan gitu ya Bapak. Baik. Kewenangan, Pak. Ya, baik. Tapi yang pertama dari Bapak, ada yang belum dipahami modal alam. Nah, olahraga kok bisa masuk ke dalam modal alam? Silakan, mungkin baik. Silakan Bapak David untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada moderator yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak Jadi, Suandino. Izin Pak moderator. Sudah. Baik. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Jadi telah memberikan
pertanyaan yang sangat konstruktif ya, sangat membangun ini menurut kelompok kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jadi. Kalau boleh saya nilai pertanyaan dari Bapak Jadi dari rating 1 sampai 10 nih 9,5 nih Pak Jadi. Luar biasa pertanyaannya. Dan saya sependapat dengan beliau bahwa apa yang dikatakan modal alam itu adalah modal yang ada yang kita miliki di lingkungan kita, di alam. Maksudnya itu seperti emas, perak, tembaga gitu ya, sumber daya air, tanah mungkin. Ada juga hewan-hewan yang ada di daerah kita, mungkin begitu ya Pak Jadi ya. Saya sependapat, jadi fasilitas olahraga tidak termasuk dalam modal alam. Di sini modal alam itu menunjuk pada sumber daya alam yang tersedia secara alami seperti tanah, air, mineral tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin nanti itu menjadi koreksi kami Bapak Jadi, karena fasilitas olahraga tadi mungkin masuknya ke infrastruktur ya kayaknya. Jadi sebenarnya kalau kami tadi sempat bingung juga mau memasukkan pantai ya, karena di daerah kami itu ada pantai. Kalau di Angsana mungkin pantai Angsana yang sering dikunjungi. Kalau di dekat daerah kami itu sebenarnya ada pantai Batu Buaya. Mungkin nanti kami bisa memasukkan di sana. Terima kasih Bapak Jadi untuk koreksinya, saya sangat sependapat sekali. Terima kasih Pak Taufik. Itu cukup. Baik, terima kasih. Gimana Bapak Jadi? Kami ya kami juga ini ya Bapak ya, kami bingung juga kan ini untuk memasukkan modal alam. Modal alam malah lapangan olahraga yang masuk. Cuma mungkin ada teman-teman yang mau mengklis. Siapa tahu ada yang mau apa? Yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan Bapak David. Mungkin Ibu Istrika? Ya, baik Ibu Istrika. Mungkin Ibu Istrika mau lebih menjelaskan lagi kenapa kok lapangan olahraga bisa nih masuk dalam modal alam. Baik, silakan. Oke, terima kasih Pak Taufik, dan saya mencoba untuk sedikit menambahkan Pak Zadi ya. Mungkin maksudnya itu kami kemarin tuh untuk lapangan itu jatuhnya itu modal alam, kan itu ada modal alam garis miring lingkungan. Nah, karena lapangan itu beradanya itu ada di lingkungan sekitaran sekolah kami, nah jadi itu kami masukkan di situ Pak, seperti itu. Karena untuk sepak bola sendiri, untuk lapangan sendiri kan bukan sepak bola saja, di dalam lapangan itu kayak ada futsal juga, bulu tangkis juga bisa. Nah, seperti itu kemarin kami itu berpikirnya ke lingkungannya Pak, modal lingkungannya kayak gitu, karena berada di lingkungan, atau mungkin kami salah tafsir apa gimana gitu. Dan untuk yang dari Pak Akib, saya ada nukan sedikit mengapa tadi Pak ya sekolah penggerak termasuk ke dalam politik gitu Pak ya, modal politik seperti itu ya? Iya Bu, betul Bu. Tinggi. Nah, kami kemarin seperti ini, mengapa termasuk di situ, karena sekolah penggerak ini juga baru pertama yang ada di Kecamatan Satui, dan ini masih ibaratnya kayak kita juga CGP kayak gitu. Nah, penggeraknya ini belum selesai juga. Nah, karena di sini berhubungan dengan kami memikirkannya gini Pak, karena sekolah penggerak kebijakan dan peraturan perubahan positif pada sekolah kayak gitu, dan memberikan contoh-contoh terhadap sekolah. Jadi di sini sesama sekolah bisa membangun relasi dengan pemangku kepentingan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada murid, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam dunia pendidikan. Seperti itu Pak. Kalau dari rekan-rekan mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, saya langsung menambahkan dulu ya untuk pertanyaan Bapak Akib. Itu kita ada sekolah penggerak. Kalau nggak salah TK Pembina di sini termasuk sekolah penggerak yang ada di sekitaran area kami. Dan yang kedua SMA Negeri 1 Satui, tapi bukan sekolah penggerak, tapi sekolah adiwiyata. Itu yang menjadi percontohan untuk lingkungannya Pak Akib. Jadi itu yang kami sampaikan
bahwa di sini ada sekolah penggerak, ada TK Pembina yang menjadi sekolah penggerak, dan sekolah SMA Negeri 11 itu sebagai sekolah adiwiyata nasional. Dan menuju ke adiwiyata mandiri, di situ kami berharap sekolah-sekolah lain bisa nanti menjadi sekolah kami bisa menjadi percontohan lah untuk adiwiyata mandiri berikut. Itu Bapak Akib. Baik, untuk modal alam, kami membahas kemarin tentang ini. Kita memiliki namanya ruang terbuka hijau. Kita ada ruang terbuka hijau di area sekitaran area daerah kami ya. Ada ruang terbuka hijau dan itu memang berupa lapangan yang lumayan luas dan bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Apa saja kegiatan di situ mulai dari upacara dan lain sebagainya. Itu didukung langsung oleh pihak CSR dan lain perusahaan dan lain sebagainya. Jadi ruang terbuka hijau kami anggap itu sebagai modal alam itu sebenarnya Bapak. Cuma tidak tahu apakah masuk di fisik atau alam Pak Akib ya dan Bapak Jadi. Baik, untuk Ibu Alim mungkin bisa menambahkan lagi. Oke, terima kasih Bapak Taufik. Saya mungkin akan menambahi jawaban untuk pertanyaan dari Pak Akib. Jadi tadi Pak Akib menanyakan manfaat sekolah penggerak atau sekolah adiwiyata. Nah ini jadi saya ingin menambahkan, jadi sekolah adiwiyata itu bertujuan itu mengubah perilaku warganya Pak. Mengubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan. Jadi karena kami itu kemarin kami ada 4 kelompok yang salah satu dari sekolah kami itu sudah memegang status sekolah adiwiyata yaitu SMA Negeri 1 Satui yang kebetulan sekolahan Bapak Muhammad Taufikur Rahman. Nah, jadi manfaatnya apa? Ya pertama itu jadi kami yang belum memiliki status sekolah adiwiyata dengan melihat program-program yang dilaksanakan oleh sekolah adiwiyata tersebut menjadi inspirasi bagi kami. Walaupun kami belum memiliki status sekolah adiwiyata, minimal kami bisa melaksanakan program-program yang dilaksanakan oleh sekolah adiwiyata tersebut. Seperti itu Bapak. Yang pertama. Yang kedua yaitu sama dengan sekolah penggerak, manfaatnya yaitu program-program yang dilaksanakan pada sekolah penggerak pasti berbeda dengan sekolah-sekolah yang belum memiliki status sekolah penggerak. Jadi dengan status sekolah penggerak yang ada di wilayah kami akan memotivasi kami juga agar kami juga memiliki dan melaksanakan program-program sekolah penggerak yang ada di wilayah kami. Seperti itu Bapak Akib. Terima kasih. Baik. Gimana Bapak Ibu? Oke. Ini ada yang masih penasaran ini. Ada Ibu Marwati kayaknya mau menyampaikan sesuatu ya. Ibu Marwati, silahkan Ibu Marwati. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin kalau saya tadi masih penasaran terkait dengan mungkin pendapat saya saja terkait dengan modal alam. Kalau menurut saya modal alam itu adalah segala sesuatu itu yang belum dikelola Pak. Maksudnya itu belum menjadi aset. Contoh misalnya kita pertanahan, kebun, kemudian danau dan sungai. Kalau menurut saya sendiri yang Bapak jelaskan tadi bahwa Bapak mempunyai sebuah lapangan olahraga yang dimana itu merupakan terbuka. Kalau menurut saya pribadi itu sudah dikelola, sudah menjadi ruangan fisik. Jadi menurut pendapat saya itu masih tetap menjadi modal fisik bukan modal alam Pak. Karena menurut pemahaman saya modal alam itu adalah potensi yang belum diolah dan mempunyai ekonomi. Nah, untuk kelestarian juga Pak, begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marwati atas masukannya. Kami sudah sangat setuju dengan Bapak Ibu dan sudah diawali oleh Bapak David tadi bahwa kami ada sedikit kekeliruan. Kekeliruan dalam menanggapi persepsi dalam betul untuk persepsi tentang modal alam. Baik, kami akan ganti nanti dan revisi. Baik, terima kasih atas masukannya Bapak Ibu dan terima kasih atas pencerahannya. Oke, mungkin cukup Bapak Ibu ya untuk sesi ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Presentasi selesai. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dulu. Jadi
paradigma yang digunakan, sorry, salah ini ya. Kita di kesimpulan kita hari ini ada beragam aset besar yang dimiliki, tentunya akan sebaik mungkin mendukung dan bersinergi dalam memajukan pendidikan orang pemimpin dalam pendidikan. Jadi itu kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Silakan Ibu, mungkin Rekan, langsung Ibu dua. nggih, Ibu kami kembali ke moderator. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Bu Alin dan Istrika yang telah mengemas dengan luar biasanya ya dari 7 modal utama tersebut yang ada di sekitar wilayah Bapak Ibu di kelompok 2. Baik Bapak Ibu, tadi di sana sini ada pertanyaan diskusi kita terkait tadi modal lingkungan ya. Saya garis bawahi lingkungan alam itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama memahami, membedakan dengan modal fisik. Jadi ketika kita memahami modal lingkungan alam apa saja, lingkungan artinya lingkungan yang kita bisa perhatikan ya, misalnya seperti apa di situ ada Pantai, hutan, pantai, danau, sawah, sungai, pantai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi modal yang terkait lingkungan itu adalah kalau kita baca di sini Bapak Ibu berupa potensi yang belum diolah nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya alam dan juga kenyamanan hidup. Artinya ketika kita melihat, memantau jadi potensi yang menjadi pelestarian alam yang kita perhatikan di situ Bapak Ibu. Bisa juga terjadi Bapak Ibu seperti tumbuhan ya, yang mungkin kebun bunga, kebun teh, ya gitu juga kalau misalnya ada kebun binatang Bapak Ibu ya, itu merupakan sebuah alam lingkungan yang memang bisa kita lestarikan Bapak Ibu dengan hal tersebut. Dan juga bisa kita lihat ada tanah untuk berkebun gitu ya. Di sini sudah merupakan contoh ya Bapak Ibu. Kalau tadi secara garis besar kelompok 1 sudah menunjukkan tadi adanya alam gitu ya. Tidak spesifik alam yang kaitannya Bapak dapatkan. Setidaknya ada yang bisa kita khusus misalnya dalam alam, kalau di situ sekitar pantai berarti kan Bapak Ibu bisa apa manfaat pantai ini, apakah mereka bisa dibawa karya wisata ke situ untuk belajar gitu ya Bapak Ibu, apakah mengenal alam dengan memberikan supaya mereka bisa bereaksi seperti apa, menjaga lingkungan dan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa untuk berkembang sendirinya dalam hal terkait dengan alam tadi itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kelompok 2 dan rekan-rekan tadi sudah mengingatkan kita ya semuanya. Kemudian Bapak Ibu tadi memang ada modal politik. Modal politik tadi yang digambarkan tadi ada puskesmas ya, sekolah penggerak itu ya Pak Ibu. Betulkah? Ya, ada tadi sekolah penggerak dan sekolah adiwiyata Bu. Tadi ada juga beberapa tadi kayaknya modal politik. Coba ya, buka ya. dulu Bapak Ibu, minta izin. Modal politik. Saya mohon izin Bapak Ibu ya off kamera karena tidak internet saya ya Bapak Ibu. Saya sekali akan buka kamera. Ya. Kalau kita lihat dari ini ya modal politik, coba kita lihat modal politik yang sudah disusun tadi oleh rekan-rekan. Coba kita lihat. Ya, itu ada wewenang pemimpinan, sinergi Pemdes, sekolah penggerak, sinergi keamanan TNI Polri. Nah, ini ya. Oke.
Puskes. Ini puskesmas lagi. Modal bukan modal politik, Pak, modal politik. Ya itu, Bu. Sinergi puskesmas, Bu. Ya, ini ya. Iya, ini. Ada berapa tadi? Kayaknya banyak, Pak. Ada 6 ya? 5 atau 6? 5, Bunda. 5. Ya, baik. Kalau ini Bapak Ibu katakan modal politik yang tadi Bapak Ibu kata sinergi keamanan ini ya, kemudian sinergi puskesmas seperti itu. Kalau kita menggambarkan hal yang tadi 5 tadi Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu dan kita kaitkan dengan konsep yang telah kita pelajari Bapak Ibu. Modal politik ya artinya seperti apa? Sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Artinya bagaimana kebijakan-kebijakan Bapak Ibu yang bisa kita berdayakan untuk mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Kalau Bapak Ibu katakan sinergi kesehatan, bagaimana kebijakan dari sinergi kesehatan itu untuk mencapai kepentingan dalam sekolah yang sekarang kita hadapi Bapak Ibu ya. Nah, sudah tertera di sini misalnya kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Jadi sinergi dari keamanan tadi kira-kira apa yang mengakomodir kepentingan dari warga sekolah itu. Itu ya. Jadi di situ kita perlu memahami bagaimana politik kebijakan tersebut, kepentingan tersebut yang bisa mengakomodir untuk kepentingan warga sekolah. Dan juga bisa jadi kebijakan-kebijakan tersebut dengan hal-hal yang terkait dengan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau itu pun dibuat Bapak Ibu, mari kita arahkan bagaimana mengakomodir hal tersebut. Nah, kalau disusun di sini meningkatkan keamanan sekolah dan mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah keamanan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program edukasi. Bagaimana untuk sekitar kita sekolah ini mengakomodir kepentingan warga sekolah, Bapak Ibu? Apakah hanya untuk mengamankan saja, gitu? Ya, apakah nanti kewenangan misalnya Bapak Ibu pencegahan narkoba, misalnya gitu ya? Nah, ini kan perlu kita lakukan kebijakan-kebijakan itu seperti apa? Kalau ini kita munculkan, Bapak Ibu, tidak sekedar untuk keamanan atau ini program mendapatkan program kesehatan siswa termasuk pemeriksaan, oke, bisa jadi. Jadi itu bisa kita fokuskan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di sebagai warga sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin narasinya saja yang makan. Jadi tidak sekedar yang tadi sinergi keamanan itu hanya keamanan sekolah saja. Tetapi sesungguhnya bagaimana untuk mengakomodir kepentingan warga sekolah, misalnya selain menjaga keamanan sekolah itu untuk arahan narkoba misalnya Bapak Ibu atau untuk baris berbaris gitu ya Bapak Ibu. Artinya kebijakan-kebijakan itu yang perlu kita perhatikan sehingga yang itu bisa kita manfaatkan. Siap, Bunda, siap. Buka kamera dulu teman-teman biar sambil di screenshot. Walah. Kegiatan malam ini ulun rekam loh Pak, Bapak Ibu. Wah, mantap. Iya, langsung kita upload nanti setelah sesi ini berakhir. Jadi harus on cam. Kalau off cam ya screen sudah. Anak Pak Piten terus higienak guring kan. Baik, Bapak Ibu maaf kalau terlempar. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini bangga nggak apa-apa, tapi perhatikan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan warga sekolah tersebut. Nah ini kalau misalnya ada sinergi keamanan seperti ini, apa kira-kira yang mungkin kita ambil manfaatnya terkait apakah hanya keamanan saja? Nah, coba kita lihat apakah keamanan setiap hari datang keamanan tersebut gitu. Nah, ini kan harus perhatikan dengan cermat. Tapi memang kalau kita lihat Bapak Ibu memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program edukasi. Tapi bagaimana untuk memanfaatkan kepada sekolah itu yang kita perlu khususkan ke itu. Ya, Bapak Ibu kelompok
Satu ya, luar biasa. Kelompok 2, Bunda. Hebat sekali. Oh, kelompok 2, mohon maaf Pak David dan lainnya. Saya sangat luar biasa Bapak Ibu tadi mulai dari modal manusia terkesima Bapak Ibu. Membuat item-item sampai masyarakat, kemudian modal sosial ya. Modal. Kalau modal agama dan budaya apa kira-kira tadi Bapak Ibu buat? Coba Bapak Ibu Alim bisa. Oke. Kita bisa lihat Bapak Ibu ya yang dibuat para rekan-rekan kita ini ya Bapak Ibu. Tendes agama. Nah, tapi bisa sesungguhnya kita lihat ini produk ya Bapak Ibu ya. Saya nggak baca Bapak Ibu nomor 1 itu apa bacanya? Pondok ya? Pondok pesantren. Pondok pesantren. Oke, pondok pesantren ya. Nah, untuk yang agama dan budaya kemarin kalau nggak salah ada yang nanya ya. Atau dari kelas ini atau kelas yang lain. Seperti apa pondok sih agama dan budaya? Pak Akip ya yang nanya ya. Pondok pesantren ya. Nah, untuk yang Wisrika izin di ya. Wisrika mohon izin Bu. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini yang disampaikan adalah produk pondok pesantren. Saya kurang baca ini Bapak Ibu ya. Nah, coba kita perhatikan konsep yang terkait modul agama dan budaya. Oke, kita perhatikan modal. Oke, kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Bisa lukisan, buku, besi. Nah, kalau pondok pesantren Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut? Kalau di sini dikatakan peningkatan kegiatan keagamaan. Memang ada pondok pesantren ya Bapak Ibu yang di wilayah Bapak Ibu kelompok 2? Ada Bu. Ada Bu. Ada 2 malah. 2, 3 nggak salah. Ya di tempat kami ada Bu. Harapannya kalau ada misalnya seperti ini, ya agama dan budayanya ya Bapak Ibu tetap digunakan, dimanfaatkan. Kalau sudah tahu ada seperti ini. Ya, kemudian ini ada beberapa. Oke, saya apresiasi sekali dan nanti silakan Bapak Ibu berbagi dengan rekan sejawatnya ya. Ya paling tidak kalau Pak Taufik di SMA, Pak David di SD, Bu Alim di SD ya, Bu Sirka di SD ya. Jadi apa saja yang bisa kita sampaikan kepada rekan sejawat kita dan kemudian kita bawa rekan anak didik kita untuk kita lakukan dalam pembelajaran tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu berbagi ya, dan tinggal yang mengoreksi sedikitnya tadi ada beberapa polesan-polesan yang mungkin tertinggal atau terlupakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu kelompok 2 berprestasi, kita beri apresiasi sekali ya dengan apa yang disampaikan luar biasa semangatnya ya. Baik, kita